Secara umum, orang-orang di seluruh dunia sangat menyukai peristiwa-peristiwa agung yang terjadi ketika bangsa mereka berdiri. Akan tetapi, ketika generasi berikutnya menghadapi tantangan, kekalahan, dan kekecewaan, upaya untuk mengingatkan mereka akan makna dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu itu menjadi penting. Dalam banyak cara, pengalaman semacam ini tercermin dalam kitab Yosua di Perjanjian Lama. Peristiwa-peristiwa agung terjadi ketika bangsa Israel memasuki tanah air mereka di Kanaan. Namun pada saat generasi berikut menghadapi kesukaran, mereka perlu mempelajari kembali pentingnya peristiwa-peristiwa itu. Ini adalah pelajaran pertama dalam serial kami tentang kitab Yosua, dan kami memberinya judul Pengantar Kitab Yosua. Sebagaimana akan kita lihat nanti, dengan mempelajari arti kitab Yosua bagi bangsa Israel kuno, kita akan lebih diperlengkapi dalam banyak hal yang diberikan kitab ini pada kita yang hidup di masa kini di zaman modern. Pengantar kitab Yosua ini kami bagi menjadi 3 bagian. Pertama, kita akan menjelajahi kepenulisan dan waktu penulisannya. Kedua, kita akan memperkenalkan ringkasan dari desain dan tujuan kitab ini. Serta ketiga, kita akan mensketsa beberapa pertimbangan besar yang kita perlu ingat saat membuat penerapan Kristiani dari kitab ini. Mari kita mulai dengan kepenulisan dan waktu penulisan kitab Yosua. Roh Kudus mengilhami kitab Yosua agar kitab ini dapat memberi kita catatan sejarah yang benar. Akan tetapi kita perlu ingat bahwa Roh Kudus juga menggunakan perspektif dan tujuan para penulis Alkitab dalam membentuk catatan sejarah tersebut. Jadi, sama seperti seluruh bagian Alkitab lain, semakin kita mengenal penulis manusia serta masa hidupnya, akan semakin baik kita memahami kitab Yosua. Kami akan secara ringkas mensketsa 3 perspektif kepenulisan dan waktu penulisan kitab Yosua. Pertama, pandangan tradisional. Kedua, pandangan kritis modern. Dan ketiga, beberapa pandangan Injili dasar yang menjadi panduan kita dalam pelajaran ini. Mari kita beranjak ke pandangan kuno dan tradisional dari kitab Yosua. Penulis kitab Yosua bersifat anonim. Tidak ada penjelasan dalam kitab ini maupun di bagian Alkitab lain tentang penulis maupun penyusun dari kitab ini. Judul kitab Yosua yang ada di sebagian besar Alkitab modern baru ditambahkan pada kitab ini lama setelah penulisan kitab ini. Akan tetapi, kecenderungan posisi dari pihak Yahudi tradisional maupun Kristiani terkait hal ini terangkum dengan bagusnya dalam sudut pandang Rabi di dalam Talmud. Dalam sebuah sesi tanya-jawab pada satu bagian Talmud yang terkenal sebagai Traktat Baba Bachtra 15, kita membaca, "Engkau katakan bahwa Yosua menulis kitabnya. Namun tidakkah ada tertulis, kemudian Yosua bin Nun, abdi Tuhan, telah mati, kemudian diselesaikan oleh Eleazar. Tetapi ada juga tertulis di situ, kemudian Eleazar bin Harun mati. Finehas menyelesaikannya." Seperti kita lihat di sini, para rabi terkemuka mengidentifikasi Yosua sendiri sebagai penulis dari sebagian besar kitab ini. Mereka juga mengakui ada sebagian dari kitab Yosua yang ditulis setelah Yosua meninggal dunia. Para rabi mengaitkan catatan kematian Yosua dalam pasal 24 ayat 29 pada imam besar Eleazar. Kemudian, mereka menghubungkan catatan kematian Eleazar dalam pasal 24 ayat 33 dengan anak dari Eleazar, Finehas. Dari perspektif tradisional ini, kitab Yosua telah ditulis sejak sangat awal, segera setelah peristiwa-peristiwa di dalam kitab itu terjadi. Dalam kenyataannya, ada sedikit sekali bukti yang mendukung klaim Talmud tersebut. Akan tetapi kita tidak dapat sepenuhnya mengabaikan kemungkinan kontribusi dari Yosua, Eleazar, maupun Finehas pada kitab ini.
Sejak Keluaran pasal 17 ayat 14, kita pelajari bahwa Yosua telah turut terlibat dalam pencatatan sejarah mula-mula Israel. Yosua juga mengawasi penulisan hukum Allah untuk peribadatan, seperti dalam perikop Yosua pasal 8 ayat 32 dan juga pasal 24 ayat 26. Kemudian sejalan dengan hal tersebut, para imam dan kaum Lewi seperti Eleazar beserta anaknya Pinehas pun memegang peran penting dalam menangani dan mengajarkan Alkitab. Ada beberapa momen yang kita lihat bahwa penulis kitab Yosua bergantung pada beragam sumber tertulis saat menyusun kitab ini. Jadi adalah mungkin jika Yosua, Eleazar, Pinehas, dan orang lain dengan peran seperti mereka memiliki kontribusi paling tidak secara langsung pada sumber-sumber itu. Kitab Yosua memberi kita beberapa acuan yang terkait dengan penulisannya. Pasal 18 menyebutkan 7 suku yang belum menerima warisan pusaka mereka. Suku-suku ini membicarakan hal tersebut dengan Yosua, yang disusul dengan Yosua memerintahkan beberapa orang dari suku tersebut untuk mengamati dan melaporkan keadaan tanah itu. Setelah itu, mereka kembali memberikan laporan. Hal tersebut bagi saya mungkin menjelaskan yang tertulis di pasal 18 sampai pasal 20 tentang pembagian tanah bagi para suku, serta mendeskripsikan kota-kota yang mereka ambil dan batas-batas tanah. Dengan begitu, bagian dari ketiga pasal tersebut mungkin menjelaskan tulisan awal tentang orang-orang yang ditugaskan mengintai tanah itu yang kembali memberikan laporan seperti yang tercatat di bagian itu. Pasal 24 mengatakan bahwa Yosua menuliskannya dalam kitab hukum Allah dan bisa jadi hal tersebut dimasukkan dalam perjanjian yang dibuatnya dengan bangsa Israel pada saat itu. Kemungkinan ini adalah kitab perjanjian hukum Allah yang sama seperti yang Musa tuliskan dan Yosua tetapkan di hadapan Tuhan. Yosua menuliskannya, kemudian menetapkannya di hadapan Tuhan. Dengan cara yang sama, seperti yang Musa lakukan di hadapan Tuhan. Kelihatannya di loh batu sebagai satu hal yang kudus. Jadi bagian ini dijelaskan secara eksplisit dalam kitab Yosua. Jika deskripsi tanah tersebut beserta catatan perjanjian dengan Tuhan di bagian akhir kitab Yosua adalah benar, maka kemungkinan besar catatan lain tentang pertempuran-pertempuran yang tertulis secara rinci juga benar. Catatan yang kemungkinan ditulis oleh Yosua sejak awal untuk tujuan tersebut. Dengan mengingat pandangan tradisional tentang penulisan dan waktu penulisan kitab Yosua ini, kini mari kita pertimbangkan pandangan kritis modern, sudut pandang yang umumnya dianut oleh para pakar modern yang tidak mengakui otoritas mutlak Alkitab. Pakar kritis saat ini sangat dipengaruhi oleh karya-karya Martin Noth, The Deuteronomistic History atau Sejarah Deuteronomistik yang ditulis tahun 1943. Secara singkat, pandangan Noth menyatakan bahwa kitab-kitab Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, dan Raja-Raja ditulis selama masa pembuangan ke Babel oleh seorang yang disebut Sang Deuteronomis. Dari perspektif ini, seluruh sejarah Deuteronomistik, termasuk kitab Ulangan, disusun selama pembuangan ke Babel dari beragam tulisan mula-mula. Tujuan utama kitab-kitab ini adalah menguraikan bahwa Israel layak menerima penghakiman berupa kekalahan dan pembuangan yang menimpa kerajaan utara dan kerajaan selatan. Selama beberapa dekade, mayoritas penafsir kritis mendukung perspektif inti dari Noth, khususnya waktu penulisan kitab pada masa pembuangan ke Babel. Tetapi beberapa pakar kritis dengan tepat menyanggah Noth yang gagal mengidentifikasi adanya pandangan teologis yang unik dari setiap kitab di Perjanjian Lama ini. Mereka juga menyangkal Noth yang mengabaikan pandangan positif serta berpengharapan yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut.
Setelah kita mempelajari pandangan tradisional dan kritis tentang kepenulisan dan waktu penulisan kitab Yosua, mari kita kini beralih ke pandangan Injili modern, sudut pandang yang dianut para pakar yang mengakui otoritas mutlak Alkitab. Perspektif-perspektif inilah yang akan memandu pendekatan kita pada kitab Yosua di sepanjang pelajaran ini. Sebagaimana telah kami sebutkan, penulis kitab Yosua adalah anonim. Jadi, kaum Injili punya beberapa pandangan berbeda tentang kepenulisan dan waktu penulisan kitab ini. Tetap saja, itu akan membantu kita membuat dua observasi. Pertama, kita akan melihat hal yang kita sebut sebagai perkembangan komposisi kitab Yosua. Kemudian kedua, kita akan menjelajahi kemungkinan waktu penyelesaian kitab Yosua. Mari kita mulai dengan perkembangan komposisi kitab Yosua. Saat kita berbicara tentang perkembangan kitab Yosua, kita perlu ingat bahwa sama seperti para penulis Perjanjian Lama lainnya, penulis kitab Yosua tidak menulis sejarah kitabnya secara de novo atau menulis suatu sejarah baru. Akan tetapi, penulis kitab Yosua mengompilasi beragam sumber tertulis sebelum menyusun kitabnya. Sebagaimana kita lihat, baik Talmud maupun penafsir kritis menyatakan bahwa kitab Yosua merefleksikan suatu perkembangan bentuk dan komposisi. Kemudian pada umumnya, kelompok Injili juga mengakui jika penulis kitab Yosua menggunakan beragam sumber. Kita tahu secara pasti bahwa hal ini ada benarnya. Karena dalam pasal 10 ayat 13, penulis kitab Yosua mengutip secara langsung dari sumber yang dia sebut sebagai kitab atau gulungan orang jujur, atau kitab Yasar dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris. Kita tidak tahu banyak tentang kitab tersebut, tapi jelas bahwa penulis dan pembaca mula-mula kitab Yosua mengetahuinya. Di luar semua itu, kita akan melihat sepanjang serial ini, penulis kitab Yosua terus memasukkan bagian-bagian Pentatukh maupun sumber-sumber lain di luar Alkitab. Kita dapat merekonstruksi sumber yang tidak teridentifikasi ini tanpa terlarut dalam spekulasi lebih jauh. Tetapi dengan kita menyadari penulis kitab Yosua menggunakan sumber lain yang lebih dulu ada, seperti kitab orang jujur, maka ini akan membantu kita menyadari alasan terasa ada banyak pengulangan dalam kitab ini, sekaligus seperti terputus-putus. Penggunaan sumber-sumber yang lebih dulu ada membantu kita menghindari kesalahan identifikasi waktu di dalam kitab Yosua. Ada 15 kali kitab Yosua menyebutkan keadaan yang benar-benar terjadi sampai sekarang. Secara alami, mudah bagi kita berpikir bahwa kata sampai sekarang itu merujuk pada masa penulis kitab Yosua. Namun, ada beberapa kasus, seperti dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 8, terkadang kata sampai sekarang itu merujuk pada masa yang sebenarnya merujuk pada zaman dari sumber-sumber yang lebih awal. Walaupun kelompok Injili sepakat bahwa ada perkembangan komposisi dari kitab Yosua, kita masih bertanya-tanya, kapankah penulisan kitab ini selesai? Kapankah kitab ini dimasukkan dalam Alkitab seperti yang ada sekarang? Sama seperti kitab-kitab Perjanjian Lama lainnya, kita tidak dapat dengan tepat mengidentifikasi saat penulis kitab Yosua menyelesaikan penulisan kitabnya. Bukti-bukti yang ada hanya memungkinkan kita mengidentifikasi kemungkinan rentang waktu penulisan paling awal serta paling akhir. Akan tetapi, seperti kita akan pelajari dalam pelajaran ini, jika kita memperhatikan kemungkinan rentang waktu ini, maka kita akan memperoleh banyak wawasan tentang cara penulis kitab Yosua membentuk kitabnya guna memberi dampak bagi para pembaca asli kitab ini. Kita akan mempelajari rentang waktu penyelesaian kitab Yosua ini dalam 2 langkah. Pertama, kita akan mempertimbangkan
kemungkinan waktu paling akhir dari penyelesaiannya. Dan kedua, kita akan menelaah kemungkinan waktu paling awalnya. Mari kita mulai dengan kemungkinan waktu paling akhir dari penulisan kitab Yosua. Salah satu cara terbaik menentukan kemungkinan waktu paling akhir dari penyelesaian kitab Yosua adalah dengan melihat keluar dari kitab itu. Ada bukti yang cukup bahwa penulis kitab Yosua secara sadar memberi kontribusi pada zaman yang oleh para pakar disebut sebagai zaman sejarah utama Israel. Sejarah yang terbentang dari zaman Kejadian sampai Raja-Raja tanpa termasuk kitab Rut. Perspektif ini penting karena kitab-kitab ini membentuk garis waktu yang terkait satu dengan lainnya seperti sebuah mata rantai yang saling terhubung. Coba pikirkan seperti ini. Pentateuch muncul di zaman Musa dan terdiri dari 5 bagian pertama dari rantai sejarah ini. Berawal dari penciptaan dalam kitab Kejadian, serta berakhir dengan Yusuf dan para saudaranya di Mesir. Kitab Keluaran kemudian menyambung kitab Kejadian dengan berawal dari kematian Yusuf, serta berakhir dengan Musa dan bangsa Israel di Gunung Sinai. Kitab Imamat membawa kita lebih jauh dalam laporan kejadian-kejadian di Gunung Sinai. Kitab Bilangan menambahkan catatan perjalanan bangsa Israel dari Gunung Sinai ke padang gurun Moab. Kemudian, Ulangan menyelesaikan Pentateuch dengan khotbah Musa di padang gurun Moab dan kematian Musa. Dengan cara serupa, kitab Yosua merupakan rangkaian pertama dari kelanjutan kitab Ulangan atau Deuteronomistik dalam sejarah utama Israel, bagian yang sangat bergantung pada pandangan teologis dari kitab Ulangan. Penulis kitab Yosua membukanya dari kematian Musa dan berlanjut terus hingga kematian Yosua. Kitab Hakim-Hakim mengawali sejarah Israel dari bagian akhir kitab Yosua. Kitab Samuel mulai dari naiknya Samuel sebagai hakim terakhir Israel dan berakhir dengan masa pemerintahan Daud. Kemudian, kitab Raja-Raja menjadi tahap akhir sejarah utama dengan membukanya dari kematian Daud dan mengakhirinya dengan pembuangan ke Babel. Dari sini, kitab Raja-Raja mengakhiri kitab-kitab sebelumnya dalam sejarah Deuteronomistik. Fakta ini menunjukkan pada kita satu hal penting dalam kemungkinan waktu paling akhir dari penyelesaian kitab Yosua, bahwa kitab Yosua setidaknya telah selesai sebelum penulisan kitab Raja-Raja. Pengamatan ini berguna, sebab kita sudah mengetahui banyak mengenai waktu penulisan kitab Raja-Raja. Kejadian terakhir yang dilaporkan dalam kitab Raja-Raja tercatat dalam 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 27-30. Di sini kita pelajari bahwa salah satu keturunan Raja Daud, Yoyakhin, dibebaskan dari penjara di Babel pada tahun 561 sebelum Masehi. Untuk alasan ini kita dapat yakin bahwa kitab Raja-Raja belum selesai ditulis sebelum tahun itu. Lebih jauh lagi, kitab Raja-Raja memiliki kekurangan dalam detail laporan pembebasan bangsa Israel dari pembuangan pada tahun 539 sebelum Masehi. Sulit dibayangkan penulis kitab Raja-Raja tidak menyebut pembebasan bangsa Israel dari pembuangan jika peristiwa itu terjadi pada masa penulisan kitab Raja-Raja. Jadi, sesuai dengan urutan sejarah utama Israel, kemungkinan waktu paling akhir dari penulisan kitab Yosua adalah selama masa pembuangan ke Babel. Dengan mengingat kemungkinan waktu paling akhir ini, kita akan melihat ke sisi lain. Kapankah kemungkinan waktu paling awal dari penyelesaian kitab Yosua? Tidak sulit melihat bahwa kemungkinan waktu paling awal penyelesaian kitab Yosua adalah pada masa hakim-hakim,
sekitar 1 generasi setelah kematian Yosua. Dengan mempertimbangkan apa yang penulis nyatakan pada bagian akhir kitab Yosua dalam pasal 24 ayat 31 berikut. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Perhatikan perikop ini merujuk pada tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Kemudian sejalan dengan ini, kita juga membaca orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman para tua-tua yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Evaluasi positif kondisi kerohanian bangsa Israel ini menyiratkan satu hal dari penulis kitab Yosua. Dia pastinya sadar bahwa generasi berikut setelah kematian Yosua tidak terus melayani Allah dengan setia. Fakta yang menjadi sorotan dalam kitab Hakim-Hakim. Jadi perikop ini mengindikasikan kemungkinan paling awal dari waktu penyelesaian kitab Yosua, yaitu pada masa Hakim-Hakim Israel. Perikop-perikop lain dalam kitab Yosua juga merujuk pada kejadian pada masa Hakim-Hakim. Sebagai contoh, Yosua pasal 19 ayat 47 menyebutkan migrasi suku Dan ke daerah baru di utara. Kejadian ini berlangsung pada masa Hakim-Hakim, berdasarkan catatan dalam Hakim-Hakim pasal 18 ayat 27-29. Jadi, tepat dikatakan, masa Hakim-Hakim adalah kemungkinan waktu paling awal dari penyelesaian kitab Yosua. Kini, kita juga akan menyatakan ada beberapa penafsir yang berargumen bahwa waktu penyelesaian kitab Yosua adalah pada masa kerajaan. Ada beberapa alasan para penafsir ini menyimpulkan masa tersebut sebagai kemungkinan waktu paling awal dari selesainya penulisan kitab ini. Kita tidak dapat mengabaikan kemungkinan tersebut. Bukti utama dari pandangan ini muncul dalam Yosua pasal 11 ayat 21, di mana kita membaca kata-kata berikut. Pada waktu itu, Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Seperti kita lihat di sini, ayat ini membedakan pegunungan Yehuda atau kerajaan selatan dari pegunungan Israel atau kerajaan utara. Pembedaan antara Yehuda dan Israel ini menunjukkan bahwa kitab Yosua kemungkinan ditulis sebelum kerajaan Israel terbagi dua pada sekitar tahun 930 sebelum Masehi. Akan tetapi, setelah menyatakan hal tersebut, penting untuk kita ingat bahwa Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani kuno, tidak menyebutkan pembedaan ini. Para ahli berbeda pendapat tentang versi manakah dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani yang memberi penjelasan lebih baik. Jadi kendati ada kemungkinan Yosua pasal 11 ayat 21 menyatakan pemisahan kerajaan Israel, tapi itu tidaklah pasti. Jika kita perhatikan semua bukti yang ada, maka kemungkinan saat paling awal dari penyelesaian kitab Yosua adalah pada masa Hakim-Hakim. Akan tetapi, ada kemungkinan kitab itu diselesaikan pada periode kerajaan. Juga ada kemungkinan juga diselesaikan pada masa periode pembuangan ke Babel. Sebagaimana kita akan lihat, mengetahui kemungkinan rentang waktu ini akan membantu kita memahami sepenuhnya jenis tantangan yang hendak diulas oleh kitab Yosua. Dengan tetap mengingat hal yang telah kita pelajari ini, yaitu tentang penulisan dan waktu penulisan kitab Yosua, mari kita maju ke bahasan kedua dalam pengantar ini, desain dan tujuan kitab ini. Bagaimanakah penulis kitab Yosua merancang catatannya pada zaman Yosua? Kemudian,
Mengapa penulis kitab Yosua merancangnya demikian? Setiap kita mempelajari kitab sejarah Alkitab seperti kitab Yosua, penting bagi kita untuk selalu ingat bahwa peristiwa sejarah yang sama dapat dituliskan dalam beragam cara tanpa kekeliruan. Setiap kitab dalam Alkitab yang melaporkan peristiwa sejarah menyusun laporan sejarahnya untuk mencapai tujuan khusus dan menekankan perspektif tertentu bagi para pembaca aslinya. Kita akan melihat dua hal tersebut secara lebih dalam di dalam pelajaran berikutnya. Pada titik ini, kita akan melihat desain dan tujuan dari kitab Yosua dalam dua langkah. Di langkah pertama, kita akan memperkenalkan isi dan struktur kitab Yosua secara menyeluruh, yaitu penyusunan skala besar dari kitab ini. Pada langkah kedua, kita akan mengulas makna asali dan dampak yang diharapkan penulis kitab ini pada pembaca aslinya. Mari kita mulai dengan isi dan struktur dari kitab Yosua. Kitab Yosua terdiri dari 24 pasal yang di dalamnya terdapat beragam jenis sastra. Kita akan menemukan narasi, laporan, khotbah, juga daftar orang dan tempat yang kemungkinan diambil dari macam-macam sumber. Oleh karena itu, para penafsir telah menganalisa detail struktur kitab Yosua dalam beragam cara. Akan tetapi, tidaklah sulit untuk melihat struktur dan isi kitab ini sama-sama bekerja dalam satu skala besar. Para pakar Perjanjian Lama memiliki bermacam-macam cara untuk menamai dan mengidentifikasi jenis atau genre dari kitab-kitab di dalam Alkitab. Akan tetapi secara umum di dalam kitab Yosua terdapat 3 jenis tipe sastra. Ada yang kita sebut narasi atau kisah, yaitu hal-hal yang kita kenali seperti pertempuran di Yeriko dan semacamnya. Juga terdapat daftar panjang, daftar geografis dari tempat-tempat warisan para suku yang Allah berikan pada mereka, yang tersusun satu demi satu. Kemudian ada bagian khotbah atau khotbah yang diberikan oleh seseorang tertentu pada sekelompok orang lainnya. Anda juga akan melihat jika Anda perhatikan 3 kategori besar tersebut, ketiganya saling terhubung secara tegas dengan bagian utama pertama, kedua, dan ketiga dari kitab ini. Bagian pertama terutama berisi narasi. Bagian kedua secara umum berisi daftar geografis, serta bagian ketiga paling banyak berisi khotbah. Akan tetapi ada masalah muncul di situ. Masalah itu adalah dalam setiap payung atau kerangka yang terdiri dari 3 jenis sastra tersebut, sering kita temukan jenis sastra lain yang sepertinya terselip di satu bagian. Jadi, saat kita mempelajari aneka ragam jenis sastra dalam kitab Yosua, kita tetap perlu mengingat dan mengenali jenis-jenis sastra itu sepanjang kita mempelajari kitab ini. Salah satu titik utama yang membingungkan banyak penafsir, terutama para penafsir baru atau orang yang baru belajar Perjanjian Lama adalah mereka tidak dapat mengenali beragam jenis sastra sehingga tidak memperlakukan jenis sastra tersebut sebagaimana mestinya. Kemudian saat kita menganalisa kitab Yosua, seperti yang orang lain juga lakukan, jika kita tidak berfokus pada beragam jenis sastra ini, serta bercampur baurnya beragam jenis sastra ini dalam bagian-bagian yang berbeda dalam kitab Yosua, maka kita akan mengalami banyak kebingungan. Secara singkat, kitab Yosua terbagi dalam 3 bagian. Tiap bagian berawal dengan kalimat yang menyatakan perubahan waktu yang signifikan. Berikut ini adalah 3 pembagiannya. Bagian pertama dari pasal 1 sampai pasal 12 berfokus pada kemenangan gemilang Israel atas tanah Kanaan. Kepemimpinan Yosua atas Israel dalam kemenangan mutlak atas orang Kanaan. Pembagian ini berawal di pasal 1 ayat 1 dengan catatan interim Allah berupa perintah pada Yosua. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati. 12 pasal ini melaporkan beberapa kejadian yang berlangsung selama Yosua menaklukkan tanah Kanaan. Pembagian ini dimulai saat Israel menyeberangi sungai Yordan serta disusul kemenangan awal di Yeriko dan Ai.
Semua kemenangan ini kemudian dilanjutkan dengan pendirian mezbah dan pembacaan hukum Taurat di Gunung Gerizim dan Gunung Ebal. Narasi kemudian beralih ke operasi militer Yosua terhadap aliansi selatan dari Tanah Perjanjian. Catatan ini dilanjutkan dengan operasi militer Yosua terhadap aliansi di daerah utara Kanaan. Pembagian kedua kitab Yosua terdapat di pasal 13 sampai pasal 22 berkenaan dengan warisan pusaka Israel. Bagaimana persatuan nasional Israel ditegakkan dengan pembagian tanah pada setiap suku Israel. Pembagian ini berawal di pasal 13 ayat 1 dengan pernyataan interim. Yosua telah tua dan lanjut umur. Pembagian utama kedua ini diawali dengan pernyataan cakupan wilayah yang Allah berikan bagi Israel mencakup baik Transyordania, wilayah di sebelah timur Sungai Yordan, dan Cisjordania, wilayah di sebelah barat Sungai Yordan. Kemudian berlanjut ke detail pembagian tanah pada suku-suku yang mendapat bagian tanah di Transyordania. Kemudian bersambung dengan uraian wilayah besar yang Allah berikan pada suku Yehuda, Efraim, dan Manasye di bagian barat Yordania. Demikian pula wilayah lebih kecil untuk suku-suku Israel lain. Ketika timbul pertikaian antara suku-suku di Cisjordania dengan suku-suku di Transjordania, kita belajar tentang cara mereka mempertahankan kesatuan dan persatuan sebagai umat Allah. Pembagian utama ketiga terdapat di pasal 23 dan pasal 24 yang menutup kitab Yosua dengan memberi perhatian pada kesetiaan Israel pada perjanjian Allah, tentang kesetiaan dan ketidaksetiaan Israel dalam perjanjian mereka dengan Allah membentuk masa depan mereka. Bagian ini mulai di pasal 23 ayat 1 dengan pernyataan yang mengingatkan kita akan perjalanan waktu. Kita membaca, lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, serta pernyataan interim di ayat 14 dengan ucapan Yosua, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Dua pasal terakhir kitab Yosua berfokus pada pertemuan yang Yosua adakan dengan para pemimpin Israel menjelang kematiannya. Pertemuan pertama berlangsung di Silo, tempat kudus yang memegang peran penting dalam masa Yosua, juga dalam periode berikutnya pada masa hakim-hakim. Bagian ketiga ditutup dengan pertemuan terakhir di Sikem, tempat di mana Abraham membuat mezbah pertamanya di tanah Kanaan. Seluruh bangsa Israel berkumpul dalam pertemuan ini. Yosua pun memberi mereka peringatan untuk tidak melanggar perjanjian Allah. Kemudian, bagian utama kitab ini ditutup dengan Yosua memimpin seluruh bangsa Israel memperbarui komitmen mereka untuk setia hanya kepada Allah. Mereka bersumpah menolak segala dewa bangsa lain dan hanya melayani Allah leluhur mereka sesuai dengan perjanjian yang telah Allah tetapkan. Setelah pembaruan perjanjian ini, kitab Yosua berakhir dengan kata penutup yang terdiri dari kematian Yosua dan beberapa peristiwa setelah kematiannya. Kita telah menjelajahi desain dan tujuan kitab Yosua dengan memperhatikan isi dan struktur kitab ini. Kini kita berada pada posisi untuk mempertanyakan bagaimana seharusnya kita meringkas makna asali kitab Yosua. Apakah tujuan penulis kitab Yosua menulis kitab ini? Dalam banyak cara, cukup tepat jika kita katakan penulis kitab Yosua memiliki tujuan yang sama dengan semua penulis kitab di dalam Alkitab.
Dia mendesain kitabnya untuk memuliakan Allah. Kemudian penulis kitab ini mencari cara untuk memperluas kerajaan Allah dengan menerapkan prinsip-prinsip perjanjian Allah ke dalam konsep, perilaku, dan emosi dari pembaca aslinya. Semakin kita menelaah kitab Yosua, kita akan menemukan penekanan khusus penulis bagi para pembacanya saat ia menuliskan kitab ini. Ada banyak cara untuk menyatakan makna asali dari kitab Yosua, akan tetapi untuk tujuan belajar kita, maka kita akan meringkasnya sebagai berikut. Kitab Yosua ditulis tentang kemenangan gemilang Israel, warisan suku-suku Israel, serta kesetiaan pada perjanjian Allah di masa Yosua untuk mengulas tantangan serupa yang dihadapi oleh generasi berikut. Sebagaimana kita lihat, ringkasan ini merujuk pada 3 pembagian utama kitab Yosua, yaitu kemenangan gemilang, warisan suku-suku, dan kesetiaan pada perjanjian Allah. Namun, mengapa penulis kitab Yosua memusatkan perhatian pada hal-hal tersebut? Sesuai dengan ringkasan kita, pertama-tama ia berupaya mengingatkan pembacanya terhadap kejadian-kejadian di zaman Yosua. Kemudian, penulis juga menyampaikan pesan pada generasi berikut tentang tantangan-tantangan serupa yang mereka hadapi. Mari kita lihat kedua tujuan ini dimulai dengan alasan penulis mencatat kejadian-kejadian pada zaman Yosua. Semua orang yang akrab dengan kitab Yosua tahu bahwa kitab ini mengungkapkan secara gamblang kejadian saat Yosua memimpin Israel. Hal-hal seperti kemenangan gemilang Israel atas tanah Kanaan, Yosua membagikan hak waris suku-suku Israel, serta kesetiaan Israel pada perjanjian dengan Allah. Jadi cukup tepat untuk kita katakan bahwa satu tujuan utama penulis kitab ini adalah menjelaskan pada para pembaca asli tentang kejadian di dunia itu, dunia pada masa Yosua. Beberapa perikop dalam perjanjian lama menekankan bahwa bangsa Israel kehilangan arah karena mereka telah melupakan hal-hal yang telah Allah kerjakan bagi mereka di masa lalu. Penulis kitab Yosua mengisyaratkan ini merupakan masalah pembaca aslinya. Ketika dalam pasal 24 ayat 31, ia memisahkan dirinya dari pembacanya sebagai orang yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Para pembaca asli kitab Yosua perlu diingatkan tentang peristiwa di zaman Yosua. Entah mereka hidup di masa hakim-hakim, masa kerajaan, atau di masa pembuangan ke Babel. Jadi, pada tingkat dasar, kita dapat katakan bahwa penulis kitab Yosua bertujuan untuk memberikan catatan sejarah yang benar pada pembaca mula-mulanya akan hal-hal yang telah berhasil dicapai pada masa Yosua. Kemudian, di bagian kedua dari ringkasan kita lihat kitab Yosua juga ditulis untuk mengulas tantangan yang dihadapi oleh generasi-generasi mendatang. Penulis kitab Yosua berdiri di antara dua dunia. Dunia itu, dunia Israel pada masa Yosua, serta dunia mereka, dunia para pembaca aslinya. Untuk alasan ini, penulis kitab Yosua tidak cuma menulis catatan sejarah yang sesuai dengan fakta historis semata. Dia juga menulis tentang kemenangan gemilang Israel, pembagian warisan suku-suku, dan panggilan kesetiaan pada perjanjian Allah. Hal-hal ini memberi hubungan yang berarti antara dunia itu dengan dunia mereka. Sama seperti penulis Alkitab lainnya, penulis kitab Yosua pun kerap kali menunjuk pada latar belakang historis sebagai penjelasan atas hak-hak istimewa dan tanggung jawab pembacanya. Penulis kitab Yosua juga menampilkan model
bagi para pembacanya, baik untuk diikuti atau ditolak. Dalam beberapa kesempatan, dia juga mencatat peristiwa-peristiwa dalam zaman Yosua sebagai gambaran dari kejadian-kejadian yang dialami pembacanya. Hubungan seperti ini mengungkapkan satu hal tentang penulis yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Di satu sisi, penulis ingin pembacanya mengingat semua hal yang terjadi pada zaman Yosua. Namun pada sisi lain, penulis tidak ingin pembacanya untuk melakukan semua hal persis seperti yang Israel lakukan pada masa Yosua. Pembaca aslinya hidup pada masa yang berbeda, sehingga mereka perlu menerapkan catatan sejarah ini untuk menjalani hidup mereka dalam cara yang sesuai dengan zaman mereka. Saya percaya pembaca asli kitab Yosua sangat terpengaruh oleh pesan yang disampaikan kitab ini. Semua janji yang Allah nyatakan bagi Israel dipenuhi seluruhnya dengan masuknya mereka ke tanah perjanjian. Tidak satu janji pun yang tidak dipenuhi. Saya pikir inti dari semua ini mengajarkan bahwa Allah itu setia, Allah dulu setia, dan Allah akan tetap setia selamanya. Inilah yang penting, khususnya pada saat mereka beranjak ke masa hakim-hakim. Oleh karena seperti yang kita baca, pada masa hakim-hakim, mereka dikatakan melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Akan tetapi, mereka semua dipanggil untuk tetap setia pada Yahweh. Jadi ini merupakan pesan bagi mereka untuk melihat segala hal yang terjadi pada masa Yosua, juga melihat orang-orang yang bersama Yosua tetap setia pada Allah. Ini mengingatkan mereka yang hidup pada masa itu, yang tidak sungguh-sungguh mengikuti jejak langkah Yosua. Kemudian juga kitab ini memanggil mereka untuk benar-benar bertobat dan kembali pada panggilan mereka. Terkadang para penafsir modern menemui kesukaran dalam menangkap bagaimana pembaca asli kitab ini dapat menangkap maksud kitab Yosua untuk mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Lagi pula, penulis kitab ini tidak menjabarkan hal tersebut dalam kitabnya. Namun kita perlu mengingat beberapa sudut pandang dari penulis maupun pembaca aslinya berdasarkan Alkitab yang ada pada masa itu yang kita kenal sebagai Pentateuch. Dengan mengingat sudut pandang ini, maka implikasi catatan penulis kitab Yosua tentang dunia itu bagi dunia mereka jadi tidak terlalu rumit untuk kita pahami seperti sebelumnya. Pertimbangkanlah bagaimana Pentateuch menyiapkan dasar pemahaman bagi pembaca aslinya atas implikasi kemenangan gemilang Israel. Pembagian kitab Yosua pun mencatat kemenangan-kemenangan besar Yosua. Akan tetapi, 3 pandangan besar tentang peperangan dari Pentateuch membantu para pembaca asli menerapkan bagian kitab Yosua ini. Pertama-tama, baik penulis kitab Yosua maupun pembaca aslinya mengetahui bahwa mereka terlibat dalam peperangan yang berakar dari konflik purba yang terjadi antara Allah dan setan. Kejadian pasal 3 ayat 15 mengindikasikan bahwa sepanjang sejarah manusia setelah kejatuhan dalam dosa, Allah dan setan berada dalam konflik. Konflik yang tidak kasat mata ini nyata terlihat di bumi dalam pergumulan antara benih atau keturunan si ular, yaitu orang-orang yang melayani kuasa setan, melawan benih atau keturunan dari si wanita, yaitu orang-orang yang melayani Allah. Inilah sebabnya kitab Yosua tidak mempersempit konflik Israel hanya pada peperangan di tingkat fisik saja. Malahan, dalam Yosua pasal 5 ayat 14, penulis kitab ini merujuk para malaikat sebagai panglima bala tentara Tuhan. Perikop ini menyatakan bahwa Yosua dan pasukan Israel ikut terlibat dalam pertempuran yang melibatkan Allah dan pasukan malaikatnya. Kemudian, perikop seperti Yosua pasal 23 ayat 16 mengindikasikan penulis kitab Yosua menyadari bahwa dewa-dewa bangsa Kanaan berdiri mendampingi bangsa Kanaan dalam melawan bangsa Israel. Pembaca asli kitab Yosua perlu banyak belajar dari kemenangan Israel, karena seperti halnya bangsa Israel di zaman Yosua,
mereka tahu bahwa mereka juga terlibat dalam konflik yang terus berlanjut antara Allah melawan setan dan orang-orang yang melayani mereka. Selanjutnya, Pentateuch juga memberi bukti bahwa kemenangan gemilang Yosua merupakan konflik khusus Israel. Sebagaimana pembaca asli kitab Yosua belajar dari kemenangan gemilang Israel, mereka dan generasi berikutnya tidak harus meniru seluruh detail konflik tersebut. Pentateuch telah menunjukkan dengan jelas bahwa Yosua adalah tokoh luar biasa. Dalam Kejadian pasal 15 ayat 13-16, Allah memberitahu Abraham bahwa keturunannya akan diperbudak di Mesir untuk sementara waktu, karena kedurjanaan orang Amori, nama lain bagi orang Kanaan, belum genap. Namun saat penaklukan Yosua, dosa dan kedurjanaan orang Kanaan telah meningkat sangat parah, sampai Allah memutuskan untuk memusnahkan mereka, seperti yang Allah lakukan pada Sodom dan Gomora di zaman Abraham. Inilah sebabnya penulis kitab Yosua mengutip istilah Pentateuch dan mendeskripsikan penghancuran Kanaan dengan kata kerja bahasa Ibrani haram dan kata kerja herem, seperti digambarkan di Yosua pasal 6 ayat 17, ayat 19, dan ayat 21 dalam konteks penaklukan Yosua. Kedua istilah itu tidak cuma berarti dihancurkan, tapi lebih khusus memiliki arti dikhususkan bagi Tuhan atau dikuduskan bagi Tuhan. Jadi saat bangsa Israel berperang di Kanaan, itu merupakan pengesahan atas hukuman Allah terhadap dosa Kanaan yang mencolok. Kemudian, bangsa Israel menghancurkan dan mempersembahkan seluruh penaklukan mereka sebagai persembahan bagi Allah. Kita tahu bahwa perintah penghancuran total dan mempersembahkannya bagi Tuhan adalah hal luar biasa karena beberapa alasan. Salah satunya, dalam Ulangan pasal 20 ayat 10-20, Musa memberi instruksi penghancuran total orang-orang Kanaan. Tapi ia juga memerintahkan bangsa Israel untuk menawarkan perdamaian bagi bangsa-bangsa di luar tanah Kanaan. Yosua sendiri mengakui pembedaan ini dalam Yosua pasal 9 ketika ia mengikat perjanjian dengan orang Gibeon, karena ia percaya jika mereka merupakan bangsa dari luar Kanaan. Selain itu, karakter luar biasa dari penaklukan Yosua menjadi makin nyata saat kita ingat bahwa konflik yang terus berlanjut antara Allah dan setan mengambil bentuk yang berbeda, baik sebelum maupun setelah masa Yosua. Untuk menyebut beberapa contoh saja, sebelum zaman Yosua, dalam Kejadian pasal 11 ayat 1-9, Allah dan tentara surgawinya berperang melawan pemberontakan manusia di Menara Babel. Akan tetapi peperangan ini tidak melibatkan pasukan manusia dan hanya menyerahkan para pemberontak. Dalam Kejadian pasal 14 ayat 1-24, Abraham berperang dengan bantuan Allah. Tetapi Allah tidak memerintahkan penghancuran total musuh-musuh Abraham. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 12, kita pelajari Allah berperang melawan orang Mesir dan dewa-dewanya dalam wabah di Mesir. Namun saat itu, Israel tidak turut berperang, dan Allah juga tidak membunuh seluruh orang Mesir. Dalam Keluaran pasal 14, Israel mematuhi perintah Allah dengan taat dalam formasi perang di Laut Merah. Tetapi Allah bertindak sendiri dalam menghancurkan bangsa Mesir. Hal serupa juga terjadi setelah masa Yosua. Dalam kitab Samuel, kita mendapati Daud memerangi banyak musuh Israel dengan bantuan supernatural Allah. Namun Allah tidak memerintahkan penghancuran total seluruh musuh-musuh Daud. Kitab Raja-Raja mengindikasikan hal serupa dalam beberapa generasi keturunan Raja Daud. Kemudian, para nabi Israel
menubuatkan bahwa berakhirnya masa pembuangan Israel akan terkuak dalam peperangan dengan mujizat ilahi yang luar biasa. Seperti kita lihat, konflik yang berkelanjutan antara Allah melawan setan terungkap dalam beragam cara di Pentateuch dan sepanjang Perjanjian Lama. Ini mengingatkan kita akan fakta bahwa penaklukan Yosua bukanlah norma umum yang berlaku dalam semua pertempuran. Tentu saja pembaca asli kitab Yosua dapat belajar banyak hal tentang peperangan di masa Yosua. Akan tetapi, penaklukan Yosua merupakan saat penghakiman Allah yang hebat. Berbeda dengan pertempuran-pertempuran lain, Allah menetapkan pada saat itu bahwa orang-orang Kanaan dengan pengecualian yang langka seperti Rahab patut menerima penghancuran total. Dosa orang-orang Kanaan secara bertahap terus bertambah besar sampai menjadi sangat mengerikan. Dalam kitab Kejadian, kita temukan alusi atau perbandingan tak langsung di Kejadian pasal 15 yang saya yakini dosa-dosa orang Amori telah mencapai puncaknya. Pada saat itulah umat Allah akan mengambil alih kepemilikan atas tanah tersebut. Jadi ada gagasan bahwa dalam Alkitab Allah mengawasi kemerosotan bangsa Kanaan sampai saat kemerosotan itu mencapai titik tertentu, maka Allah akan menimpahkan keadilannya. Instrumen keadilannya adalah bangsa Israel, bukan karena bangsa tersebut memiliki ketulusan moral yang tinggi. Mereka adalah bangsa yang kecil. Mereka tersandung pada dosa besar, bagaimana kita lihat, bahkan dalam generasi sebelum Yosua, dan bahkan dalam penaklukan Yosua pun terdapat dosa. Akan tetapi fakta bahwa Allah dalam anugerahnya memanggil bangsa Israel datang padanya, serta menggunakan mereka untuk memusnahkan dan melenyapkan bangsa lain yang jika dibiarkan tinggal di situ akan merusak moral mereka. Juga ada alasan lain Allah mengizinkan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dan menghancurkan semua orang yang tinggal di sana. Allah tidak ingin umatnya menjadi rusak karena praktik religi, penyembahan berhala, maupun dosa dari penduduk yang tinggal di Kanaan. Tuhan Allah pun tidak menginginkan umatnya mengikuti pola bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Tuhan Allah menginginkan umatnya mengikuti Dia dengan Dia sebagai Raja mereka. Kemudian bangsa Israel masuk ke Kanaan, dan tentu saja tugas yang dibebankan pada mereka tidak mereka selesaikan. Sehingga dalam kitab Yosua bahkan kita lihat gemuruh hal tersebut yang juga kita temukan di kitab berikutnya, yaitu kitab Hakim-Hakim, saat bangsa Israel menjadi rusak dan semakin masuk dalam kemerosotan dan dosa, yang bukanlah ciri bangsa yang memiliki perjanjian dengan Allah, tapi lebih mirip dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Sesuatu yang telah Allah perintahkan bangsa Israel saat masuk ke tanah Kanaan untuk memikirkan semua yang tinggal di sana. Kemudian, penulis kitab Yosua juga tahu dari Pentateuch bahwa penaklukan Yosua hanyalah sebuah langkah menuju kemenangan masa depan bagi para raja Israel. Raja yang dinantikan untuk berkuasa di seluruh dunia untuk selamanya. Sejak awal, Bapak Yakub menyatakan di Kejadian pasal 49 ayat 10 bahwa Yehuda sebagai keluarga kerajaan akan menerima takluk bangsa-bangsa. Pada masa Hakim-Hakim, harapan terhadap garis keturunan kerajaan dari Yehuda dinyatakan dalam Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 dan 2. Selama zaman kerajaan, penggenapan harapan ini ditetapkan pada keturunan Daud dalam perikop seperti Mazmur pasal 72. Kemudian dalam beberapa perikop, nabi-nabi Israel menubuatkan bahwa masa pembuangan Israel akan berakhir dengan kemenangan anak Daud yang agung atas seluruh bangsa di dunia. Jadi sama seperti bangsa Israel di masa Yosua, para pembaca aslinya tahu bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari mereka sendiri. Atas alasan inilah, mereka tidak perlu melakukan lagi hal yang Yosua lakukan. Mereka harus menerapkan segala hal yang terjadi selama penaklukan Kanaan sesuai dengan zaman mereka, seperti halnya Allah terus menggerakkan sejarah menuju kemenangan masa depan Raja Israel ke seluruh dunia.
Penulis kitab Yosua berharap para pembacanya memiliki pandangan teologis serupa di bagian kedua kitabnya terkait dengan warisan suku-suku Israel. Pertama-tama, penulis kitab Yosua memahami dari kitab Musa bahwa kepemilikan Israel atas tanah Kanaan berakar pada panggilan Allah sejak zaman purba untuk manusia berkuasa di bumi. Tuhan Allah telah menetapkan sejak zaman purba bahwa bumi akan menjadi kerajaan Allah selama gambarnya yang setia memenuhi dan menundukkan bumi. Panggilan ini tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-30 yang kemudian dikuatkan dalam Kejadian pasal 9 ayat 1-3. Jadi, catatan warisan suku-suku Israel dalam kitab Yosua jelas relevan bagi pembaca asli kitab ini. Seperti bangsa Israel di masa Yosua, pembaca asli kitab Yosua menerima panggilan untuk ambil bagian dalam perintah Allah pada manusia untuk berkuasa di bumi. Hal kedua adalah penulis kitab Yosua paham benar bahwa dalam Pentateuch Allah telah menetapkan warisan pusaka khusus bagi Israel. Pembagian tanah di masa Yosua mewakili penggenapan awal warisan ini. Dalam Kejadian pasal 15 ayat 18-21, Allah menjanjikan Abraham warisan bagi keturunannya melampaui batas wilayah Mesir hingga ke Sungai Efrat. Jadi dengan mengutip Pentateuch, kitab Yosua seringkali merujuk ke pemilikan Israel atas tanah Kanaan dengan kata kerja Ibrani nachal yang berarti mewarisi, serta kata benda nachalah yang artinya warisan. Terminologi ini mengindikasikan bahwa tanah Israel adalah kepemilikan kekal yang Allah berikan bagi Israel. Dengan alasan inilah, pembaca asli kitab Yosua belajar banyak atas semua hal yang Yosua telah lakukan dalam pembagian tanah warisan bagi Israel. Pada masa hakim-hakim, ketidakharmonisan antar suku Israel ditambah masalah dari bangsa lain merusak keberhasilan yang telah Yosua raih. Selama masa kerajaan, raja-raja Israel selain memperluas tanah Israel, juga mengalami kemunduran dan kekalahan. Kemudian tentu saja, selama masa pembuangan ke Babel, hanya sebagian kecil sisa umat Allah yang mendiami tanah Israel. Kemudian, mereka yang berdiam di tanah perjanjian ada di bawah penjajahan bangsa lain. Jadi, pembagian tanah Israel di masa Yosua memberi pengertian mendalam pada pembaca aslinya dalam pencarian mereka untuk hidup melayani Allah pada zaman mereka. Hal ketiga adalah penulis kitab Yosua juga mengetahui bahwa tanah warisan Israel di Kanaan hanyalah satu langkah menuju warisan bagi Raja Israel di masa depan. Pada waktu yang telah Allah tetapkan, Raja Israel yang agung dan benar akan menguasai setiap negeri dan bangsa dalam menggenapi panggilan awal manusia untuk berkuasa atas seluruh bumi. Seperti telah kami sebutkan, Kejadian pasal 49 ayat 10 mendeklarasikan bahwa putra mahkota dari Yehuda pada suatu hari akan menerima takluk bangsa-bangsa. Sebagai tambahan dalam Kejadian pasal 17 ayat 4, Allah menjanjikan Abraham, "Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Inilah sebabnya dalam Mazmur pasal 2 ayat 8 Allah berfirman secara khusus kepada Daud dan keturunannya. "Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." Para nabi Israel pun berulang kali menegaskan bahwa tanah milik anak agung dari Daud akan membentang ke seluruh bumi. Paulus merangkum pandangan perjanjian lama ini dalam Roma pasal 4 ayat 13 dengan menuliskan, "Janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia."
Dampak hal ini pada pembaca pertama kitab Yosua sangat nyata. Mereka harus menerapkan semua yang mereka baca dalam kitab Yosua sesuai dengan cara Allah menuntun umatnya pada zaman mereka untuk menerima seluruh dunia sebagai warisan. Dalam Roma pasal 4 kita lihat Rasul Paulus menafsirkan bahwa seluruh dunia termasuk dalam janji warisan Allah bagi Abraham dan keturunannya. Awalnya kita mungkin terkejut dengan hal ini. Kita pikir tanah perjanjian hanya terdiri dari sebagian kawasan perumahan di sepanjang pantai timur dari Laut Mediterania. Namun nyatanya bagian kecil ini merupakan sesuatu yang Paulus pahami sebagai warisan perjanjian Abraham untuk mengglobal, meluas ke seluruh dunia. Jadi Paulus kerap kali bicara tentang benih, anak-anak Abraham yang bukan hanya termasuk keturunan biologis Abraham, tetapi juga mereka yang mengikuti jejak langkah iman Abraham untuk beriman pada janji Allah. Faktanya, Paulus menekankan bahwa tidak hanya orang Yahudi, namun juga orang non-Yahudi yang percaya pada Kristus, termasuk dalam keturunan Abraham sebagai ahli waris janji Allah, dalam akhir dari Galatia pasal 3. Jadi saat Paulus menyatakan dalam Roma pasal 4 bahwa janji bagi anak-anak Abraham adalah janji berdasarkan iman, Paulus memberi perluasan pada pemahaman yang sama. Seperti pada pembagian pertama dan kedua dari kitab Yosua, penulis kitab Yosua berharap pembaca aslinya tetap memegang pandangan teologis dalam Pentateuch tentang pandangan yang terdapat di bagian ketiga, yaitu panggilan Israel untuk setia pada perjanjian. Pertama-tama, penulis kitab Yosua paham bahwa kesetiaan pada perjanjian dalam Pentateuch berakar pada persyaratan purba dari kesetiaan manusia kepada Allah. Sederhananya, kita manusia sebagai rupa dan gambar Allah terikat dengan Allah dalam perjanjian yang menuntut kesetiaan kita padanya. Perjanjian Allah dengan seluruh manusia dalam Adam menuntut ketaatan seperti tertulis dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 dan Hosea pasal 6 ayat 7. Kemudian perjanjian Allah dengan Nuh dalam Kejadian pasal 6 dan pasal 9 mengungkapkan seluruh umat manusia dituntut melayani Allah dalam perjanjian. Oleh karena ini merupakan kebenaran bagi seluruh manusia di setiap zaman, maka pembaca asli kitab Yosua dapat belajar dari panggilan Yosua untuk setia pada perjanjian pada masa Yosua. Mereka, seperti manusia lain, wajib melayani Allah dengan kesetiaan penuh. Kemudian hal kedua adalah pembaca asli kitab Yosua harus menyadari adanya tuntutan kesetiaan bagi Israel pada satu perjanjian khusus. Penulis kitab Yosua secara hati-hati menulis bahwa selama masa penaklukan, Yosua terus mendorong orang Israel untuk tetap setia pada perjanjian Allah. Orang-orang Israel pun berjanji untuk setia. Pembaca asli kitab Yosua tentu tahu perjanjian Allah dengan Abraham dalam Kejadian pasal 17. Dalam perjanjian itu, Allah menuntut sunat sebagai komitmen untuk tidak bercela di hadapannya. Kemudian perjanjian yang Allah buat dengan Musa dalam Keluaran pasal 19 sampai pasal 24, serta pembaruan dari perjanjian tersebut dalam kitab Ulangan, menjadikan semuanya jelas bahwa Israel harus menaati hukum Musa. Kini di bagian ketiga, kitab Yosua berfokus pada penghukuman yang akan menimpa Israel jika mereka tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian, terutama persyaratan untuk menolak para dewa palsu. Allah telah menetapkan kemungkinan timbulnya banyak masalah, kekalahan, bahkan pembuangan dari tanah perjanjian apabila mereka tidak setia. Pada masa pembaca asli kitab Yosua, penghukuman ini baru mulai terkuak. Pada masa hakim-hakim, Israel memasuki lingkaran bermacam masalah. Pada masa kerajaan, lebih banyak penghakiman menimpa Israel karena terus berulangnya penyembahan berhala yang dilakukan baik oleh rakyat maupun raja-raja mereka. Kemudian pada masa pembuangan ke Babel, ancaman kehilangan tanah perjanjian
menjadi satu kenyataan yang mengerikan. Dengan demikian, para pembaca asli kitab Yosua harus mempertimbangkan peringatan-peringatan Yosua kepada Israel dalam pemahaman akan penghakiman Allah yang mereka hadapi di zaman mereka. Hal ketiga adalah bahwa segala yang terjadi pada masa Yosua adalah antisipasi terhadap perjanjian masa depan yang akan Allah buat dengan Raja Israel. Kita tahu bahwa Kejadian pasal 49 ayat 10 mengisyaratkan Tuhan Allah telah menetapkan raja dari suku Yehuda untuk bertahta. Kemudian Kejadian pasal 17 ayat 6 juga mengindikasikan Israel akan memiliki seorang raja. Kendati pun Israel tidak memiliki raja yang resmi selama masa hakim-hakim, tetapi perikop seperti Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25 serta bagian akhir lagu puji-pujian Hana dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 10 menunjukkan bahwa pada masa ini pun orang-orang setia di Israel menantikan pembebasan Israel yang datang dari garis keturunan raja mereka. Sekarang, seandainya kitab Yosua ditulis pada masa kerajaan Israel atau pada masa pembuangan ke Babel, pembaca asli kitab ini dapat menghubungkan panggilan kesetiaan Yosua dengan panggilan kesetiaan pada perjanjian Allah dengan keturunan Daud. Dalam perikop seperti 2 Samuel pasal 7 dan Mazmur pasal 89 serta pasal 132, kita melihat perjanjian Allah dengan Daud berfokus pada pentingnya kesetiaan. Garis keturunan Daud harus tetap setia pada Allah karena mereka mewakili bangsa Israel di hadapan Allah. Sebagai tambahan, menurut nubuat dalam Yesaya pasal 53 ayat 11, pengampunan dosa yang abadi akan datang di masa mendatang dalam bentuk pengganti berupa kematian dari hambaku itu sebagai orang yang benar, seorang Raja Israel dengan kebenaran yang sempurna. Raja Agung ini tidak lain dari Yesus, Sang Kristus pembawa perjanjian baru yang telah dinubuatkan dalam Yeremia pasal 31. Perjanjian ini akan digenapi sepenuhnya dalam kedatangan Kristus kembali yang akan menjadikan segalanya menjadi baru. Seperti halnya pembaca asli kitab Yosua menerapkan panggilan kesetiaan pada perjanjian di zaman mereka harus melakukannya dalam pemahaman bahwa mereka ada di dalam perkembangan dari perjanjian yang Allah buat dengan umatnya. Jadi, saat kita mencari pemahaman dari makna asali kitab Yosua, kita harus tetap ingat bahwa penulis kitab ini ingin pembacanya belajar dari kejadian-kejadian di masa Yosua. Namun, penulis kitab ini juga menginginkan pembacanya menerapkan kemenangan gemilang, warisan suku-suku, dan panggilan kesetiaan pada perjanjian di dalam cara yang sesuai dengan zaman dan keadaan mereka. Sejauh ini, dalam pengantar kitab Yosua kita telah melihat kepenulisan dan waktu penulisan, maupun desain dan tujuan asli dari penulisnya. Kini kita akan masuk ke topik utama ketiga dari pelajaran ini, yaitu penerapan Kristiani. Bagaimana seharusnya kitab Yosua berdampak pada hidup kita sebagai pengikut Kristus. Dalam bahasa Ibrani, nama Yesus adalah Yosua. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa dalam perspektif Kristiani, Yesus menggenapi atau merampungkan hal yang telah dimulai pada masa Yosua. Kemudian dalam beberapa hal, penerapan kitab Yosua dalam hidup kita beranjak dari penggenapan dalam Kristus ini. Semakin kita mengerti hubungan antara Yosua dan Yesus, kita akan semakin paham dampak kitab ini pada kita selaku pengikut Kristus. Seperti telah kita lihat, penulis kitab Yosua menulis tentang kemenangan gemilang Israel, warisan suku-suku Israel, serta kesetiaan pada perjanjian Allah di bawah kepemimpinan Yosua untuk menuntun generasi masa depan Israel.
Akan tetapi penulis kitab Yosua pun sadar bahwa pada suatu waktu di masa depan akan datang Raja Agung Israel yang akan menyelesaikan seluruh tujuan yang ada dalam kitab Yosua. Ketika Yosua memimpin kemenangan di pertempuran-pertempuran, ia memimpin bangsa Israel menaklukkan tanah perjanjian. Yosua melakukan pembelaan pada bangsa Israel ketika bangsa itu gagal dan jatuh dalam dosa. Ia pun bersyafaat bagi bangsa Israel dan memimpin bangsa perjanjian itu masuk ke tanah perjanjian. Ini semua adalah gambaran dari Tuhan Yesus Kristus. Kristus memimpin umat Allah ke dalam warisan perjanjian seperti tertulis dalam Ibrani pasal 4. Kristus melakukan pembelaan mewakili umat Allah, berdoa untuk mereka dan bersyafaat bagi mereka. Yesus melakukan pekerjaan imam besar dari bangsa perjanjian baru yang adalah gereja Tuhan Yesus Kristus. Seluruh gambaran ini dimaksudkan untuk zaman perjanjian baru. Secara umum, sebagai Mesias Israel, Yesus menggenapi tujuan-tujuan ini dengan dua cara utama. Pertama, jika kita bandingkan Yesus dengan segala hal baik yang telah dicapai Israel di masa Yosua, penaklukan Kanaan, warisan awal tanah perjanjian, serta kesetiaan Israel dalam melayani perjanjian dengan Allah, kita lihat betapa Yesus memperluas dan akhirnya menggenapi semua tujuan tersebut. Kedua, saat kita bandingkan pencapaian Yesus dengan kegagalan Israel, ketidakmampuan mereka menghancurkan semua orang Kanaan sesuai perintah Allah, pertengkaran dan perselisihan atas warisan suku, serta kegagalan mereka untuk tetap setia pada perjanjian Allah, kita dapat lihat bahwa Yesus sesungguhnya membalikkan kegagalan Israel tersebut. Dalam pengertian ini, Yesus berperang dan menang dengan gemilang atas seluruh dunia, mewarisi segala sesuatu, dan menetapkan kesetiaan perjanjian ke seluruh dunia. Hanya saja, untuk memahami penerapan Kristiani atas kitab Yosua pada masa kini, kita perlu mengingat satu hal. Allah menetapkan bahwa penggenapan mesianik tujuan-tujuan ini akan terjadi bertahap satu demi satu. Berdasarkan nubuat perjanjian lama, orang-orang Yahudi abad pertama yang tinggal di Palestina sangat percaya bahwa Mesias akan memenangkan penaklukan global, mewarisi dunia, dan menyebarkan kesetiaan perjanjian ke seluruh dunia. Namun orang-orang Yahudi ini juga percaya Mesias akan melakukan ini secara cepat dan menyeluruh. Kontras dengan hal itu, Yesus dan para penulis perjanjian baru berulang-ulang menjelaskan bahwa kerajaan yang ditegakkan Yesus akan terjadi dalam 3 tahap yang saling berkaitan. Kita akan meninjau arah penerapan Kristiani atas kitab Yosua dengan melihat pada ketiga tahap tersebut secara terpisah. Pertama-tama kita akan menelaah cara Kristus menggenapi harapan yang tertulis dalam kitab Yosua dengan mempelajari hal yang Yesus telah raih pada masa inaugurasi kerajaan. Kedua, kita akan meneliti cara Yesus menggenapi kitab Yosua di masa kesinambungan kerajaan. Serta ketiga, kita akan mengulas hal yang akan Yesus sempurnakan dalam penyempurnaan kerajaan pada saat kedatangannya kembali dalam kemuliaan. Mari kita mulai dengan inaugurasi kerajaan Kristus. Perjanjian baru mengajarkan dalam banyak hal bahwa saat Yesus melakukan inaugurasi kerajaan Allah adalah tahap awal dari kemenangan gemilang kerajaan Allah di seluruh dunia. Namun jika kita bandingkan dengan kemenangan gemilang Israel dalam kitab Yosua dengan kedatangan pertama Yesus, maka kita akan melihat pembedaan yang jelas. Ketimbang mengangkat pedang secara fisik seperti yang Yosua lakukan, Yesus melakukan strategi 2 rangkap.
Dia mengawalinya dengan mengalahkan setan dan roh-roh jahat secara mutlak. Yesus pun memproklamasikan Injil atau kabar baik dari kerajaan Allah pada seluruh manusia dengan mengingatkan mereka akan penghakiman Allah yang akan datang dan menawarkan belas kasih Allah. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 31 dan 32, Yesus memberi deskripsi strategi dua rangkapnya ini dengan ucapan, "Penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Hal ini menjadi alasan Rasul Paulus dalam Kolose pasal 2 ayat 15 untuk mendeskripsikan kematian Yesus sebagai waktu ketika Yesus melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dalam kemenangannya atas mereka. Ini pula yang menjadi alasan Paulus untuk menyatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 8 bahwa tatkala Kristus naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Perjanjian Baru juga menegaskan dua perspektif dari inaugurasi kerajaan Kristus menggenapi harapan bagi umat Allah untuk mewarisi seluruh dunia. Di satu sisi, Ibrani pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Kemudian dalam Matius pasal 28 ayat 18, Yesus berkata pada para murid bahwa dia telah menerima warisan. Saat Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Pada sisi lain, Perjanjian Baru pun menekankan bahwa Yesus membagikan kecapan awal dari warisan seluruh dunia ketika Yesus mencurahkan Roh Kudus ke gerejanya. Sebagaimana nubuat seperti Yesaya pasal 44 ayat 3 dan 4 menyatakan, pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada satu hari akan memperbarui seluruh ciptaan. Sehingga dalam Efesus pasal 1 ayat 14, Paulus menyatakan pencurahan Roh Kudus bagi gereja sebagai jaminan bagian kita. Kemudian dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 22 dan pasal 5 ayat 5, Roh Kudus merupakan jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Warisan kita di langit baru dan bumi baru. Sebagai tambahan, Perjanjian Baru mengumumkan bahwa inaugurasi kerajaan Kristus menekankan kesetiaan pada perjanjian saat Yesus mengantarkan zaman Perjanjian Baru. Membandingkan secara tidak langsung pada nubuat Perjanjian Baru dalam Yeremia pasal 31, Yesus berkata pada para murid dalam Lukas pasal 22 ayat 20, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku." Dengan lugas, para penulis Perjanjian Baru menyatakan bahwa Yesus menanggung penghakiman kekal Allah di atas kayu salib sebagai satu-satunya penebusan dosa bagi orang-orang percaya sejati. Namun kita mesti ingat bahwa Yesus tidak membawa seluruh kegenapan Perjanjian Baru dalam kedatangan pertamanya. Jadi, Yesus serta para nabi dan rasulnya masih memerintahkan orang-orang percaya sejati untuk tetap setia pada Allah sampai kita semua disucikan sepenuhnya. Lebih dari itu, kita akan menemukan saudara-saudara palsu di antara kita. Suatu sebutan yang Paulus nyatakan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 26 serta Galatia pasal 2 ayat 4. Panggilan untuk setia pada perjanjian Allah masih berlangsung sampai seluruh perjanjian tersebut disempurnakan sepenuhnya. Dalam banyak hal, penerapan Kristiani dari kitab Yosua yang berhubungan dengan masa inaugurasi kerajaan Kristus juga sejalan dengan hal yang Perjanjian Baru ajarkan tentang masa kesinambungan kerajaan Kristus. Perjanjian Baru mendeskripsikan masa kesinambungan kerajaan Kristus
sebagai masa saat kemenangan gemilang Kristus tersebar ke seluruh dunia lewat karya Roh Kudus dalam gereja. Seperti Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 25, Kristus harus memegang pemerintahan di surga sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Namun dalam misi sebagai gereja, kita tidak mengangkat senjata sama seperti yang dilakukan Yesus serta para rasul dan nabinya. Sebaliknya, kita melanjutkan strategi rangkap dua yang Yesus terapkan pada kedatangannya yang pertama. Di satu sisi, kita melanjutkan kekalahan setan dan roh-roh jahat di lebih banyak lagi bagian dunia. Seperti yang Efesus pasal 6 ayat 12 katakan kepada kita, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kemudian di sisi lain, kita mewakili Kristus di dunia sekarang untuk memproklamasikan kabar baik tentang penghakiman yang akan datang dari Allah, sekaligus menawarkan belas kasih dan pengampunan dari Allah serta kehidupan kekal. Menurut istilah dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20, kita adalah utusan-utusan Kristus. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kita juga melihat bahwa antisipasi warisan seluruh dunia bagi umat Allah terus berlanjut selama masa kesinambungan kerajaan Allah di sepanjang sejarah gereja. Fakta bahwa Yesus merupakan pewaris segala sesuatu makin nyata dengan semakin banyaknya orang di seluruh dunia mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kristus pun terus membagikan kecapan awal kerajaannya berupa Roh Kudus pada makin banyak orang di seluruh dunia. Sebagaimana perikop seperti Galatia pasal 3 ayat 29 menyatakan, "Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Dalam Roma pasal 8 ayat 16 dan 17, kita juga adalah ahli waris janji-janji Allah bersama-sama dengan Kristus. Dalam banyak cara kita juga melihat penekanan Yosua akan kesetiaan pada perjanjian Allah tetap merupakan kebenaran selama masa kesinambungan kerajaan Kristus. Sebagaimana gereja menyebar ke seluruh dunia, penebusan dosa oleh darah perjanjian baru terus menutupi dosa semua orang yang memiliki iman yang menyelamatkan. Mereka yang ada di dalam Kristus telah ditetapkan untuk bebas dari penghakiman kekal. Akan tetapi, gereja di sepanjang sejarah tetap perlu dipanggil untuk setia pada perjanjian Allah. Pada satu sisi, orang percaya sejati tetap perlu menumbuhkan ketaatan mereka pada Allah. Mereka perlu memahami peringatan seperti dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 yang mengatakan, "Berusahalah hidup damai dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Juga di sisi lain, saudara-saudara palsu di antara kita perlu diperingatkan untuk bertobat dan menerima keselamatan, seperti yang Ibrani pasal 10 ayat 26 dan 27 katakan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Setelah kita lihat penerapan Kristiani kita dari kitab Yosua dalam masa inaugurasi dan kesinambungan kerajaan Kristus, kita perlu melihat penerapannya secara singkat dalam penyempurnaan kerajaan. Bagaimana seharusnya kita menerapkan harapan kita akan penggenapan akhir di masa depan dalam pemahaman kita terhadap kitab Yosua?
Tanpa perlu dipertanyakan lagi, Perjanjian Baru memberi indikasi penyempurnaan kerajaan Kristus adalah akhir yang agung dari kemenangan gemilang Kristus atas seluruh dunia. Dia akan menyempurnakan kekalahan setan dan roh-roh jahat. Ketika Yesus datang kembali dalam kemuliaan, merupakan waktu berakhirnya pemberian belas kasih Allah pada orang tidak percaya. Pada saat itu, penghakiman Allah terhadap orang Kanaan di masa Yosua akan terlihat sangat kecil dibanding dengan penghakiman yang Yesus bawa pada seluruh manusia yang menjadi musuh Allah. Seperti kita baca dalam Wahyu pasal 19 ayat 14 dan 15 berikut. Semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Tentu saja ketika Kristus datang pada penyempurnaan kerajaannya, warisan seluruh dunia sebagai hak miliknya atas segala sesuatu akan terpenuhi seutuhnya. Seperti kita baca dalam Wahyu pasal 11 ayat 15 berikut. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, Kristus. Kemudian kerajaan seluruh dunia ini akan dibagikan pada semua pengikut Kristus. Menurut Matius pasal 25 ayat 34, pada hari penghakiman, Raja itu akan berkata kepada mereka yang percaya dalam Kristus, "Mari, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Maka, hanya pada saat penyempurnaan kerajaan Kristus, panggilan berupa peringatan Allah untuk setia pada perjanjian akan berakhir. Ketika Kristus datang kembali, mereka yang belum datang padanya dalam iman yang menyelamatkan akan menerima penghakiman kekal Allah. Sedangkan semua orang percaya sejati akan masuk ke dalam ciptaan baru, serta menerima berkat perjanjian baru secara penuh. Seperti Wahyu pasal 22 ayat 3 katakan, bahwa pada saat itu tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dengan demikian, perjanjian baru memanggil kita untuk mengingat bagaimana Kristus menggenapi tema-tema kitab Yosua dalam masa inaugurasi, kesinambungan, dan penyempurnaan kerajaannya. Saat kita mengingat kemenangan gemilang Israel, warisan dan kesetiaan perjanjian dalam masa Yosua, maka hal-hal itu akan memperkaya kesadaran kita tentang segala yang telah Kristus raih dalam kedatangannya yang pertama. Hal tersebut mengajar kita untuk hidup melayani Tuhan Allah setiap hari dalam hidup kita. Juga menunjukkan pada kita akhir sejarah yang agung saat kemenangan disempurnakan, warisan ciptaan baru menjadi milik kita, dan kita akan dibenarkan sebagai umat perjanjian Allah yang setia di dalam Kristus. Dalam pengantar kitab Yosua ini, kita telah mengemukakan 3 isu penting. Pertama, kita telah membahas kepenulisan dan waktu penulisan kitab ini menurut pandangan tradisional, pandangan kritis, dan pandangan Injili. Kedua, kita telah mengulas desain dan tujuan kitab Yosua dengan memperhatikan isi dan struktur kitab ini, termasuk makna asalinya. Kemudian ketiga, kita telah menelaah beberapa penerapan Kristiani yang bisa ditarik dari kitab Yosua dengan melihat Kristus selama masa inaugurasi, masa kesinambungan, serta masa penyempurnaan kemuliaan kerajaan Allah yang menggenapi semua harapan yang tertulis dalam kitab Yosua. Kitab Yosua mengingatkan orang-orang Israel kuno akan segala yang Allah berikan bagi mereka selama masa hidup Yosua sebagai pelajaran dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam banyak cara kita pun mengalami tantangan serupa dalam kehidupan kita saat ini.
Sebagaimana kita lihat dalam serial ini, kitab Yosua menawarkan kesempatan pada Israel untuk memperbarui gairah mereka akan hal-hal yang telah Allah lakukan di masa hidup mereka. Ini pun menawarkan Anda dan saya kesempatan untuk pembaruan. Saat kita mempelajari kitab Yosua, kesadaran kita tidak hanya akan bertumbuh atas segala hal yang Allah telah lakukan lewat Yosua di zaman Perjanjian Lama, akan tetapi juga pertumbuhan kesadaran kita akan hal-hal yang telah dan yang akan Allah berikan lewat Yosua yang lebih besar, yaitu Yesus, Juru Selamat kita.